Di video 1 kita sudah mulai dengan sketsa, kemudian di video 2 kita sudah melakukan inking. Nah, di video 3 ini adalah bagian terakhir dari seri tutorial ini, di mana kita akan mewarnai gambar kita. Di sini akan dibahas beberapa teknik dasar pewarnaan, mulai dari cara membuat shape warna dasar secara manual, mempercepat proses menggunakan fill tool, kemudian shading dan highlighting, atau bagian gelap dan terang. Akan dibahas pewarnaan, baik dengan warna solid maupun memanfaatkan blend mode. Juga dibahas beberapa teknik membuat shape shadingnya, mulai dari cara manual, pakai pad combination, pakai fill tool dengan garis bantu, maupun trik clipping pad. Tentu saja juga disertai langkah demi langkah mewarnai keseluruhan gambar kita. Sebagai praktek, Anda juga bisa mendownload file latihan di link di deskripsi. Untuk langkah selanjutnya, kita akan melakukan pewarnaan dasar, yaitu warna yang flat dulu tanpa shading, tanpa highlight. Tiap-tiap bidang kita warnai dulu dengan warna tunggal, tanpa harus memikirkan pencahayaan dan bayangan. Misalnya rambut kita warnai kuning, baju oranye biru, dan kulitnya coklat muda. Jadi, gambar nggak kepake ini kita delete aja dulu. Lalu, kita select layer color yang sudah kita siapkan. Sekarang kita kerja di layer ini. Yang harus kita lakukan adalah membuat shape-shape berwarna. Cara yang paling konvensional sih adalah dengan membuatnya manual ya, shape-nya pakai pen tool seperti ini. Jadi kita mengikuti garis pakai pen tool. Lalu kita warnai seperti itu. Demikian pula yang telinganya misalnya. Stroke-nya kita matikan ya dengan shift klik ini juga shift klik ini. Nah, jadi kalau layer line art-nya kita hidden, nanti seperti ini kira-kira bidang warnanya. Lalu karena layer color kita lokasinya ada di bawahnya line art, jadi kita tidak perlu terlalu presisi ya untuk menggambar di sudut-sudutnya ini karena kan ketutupan oleh line hitam ini. Karena kebetulan gambar yang kita kerjakan memiliki garis outline, jadi kita nggak butuh terlalu presisi dalam membuat shape color. Kita bisa warnai rambutnya dengan cara yang sama, misalnya seperti ini. Kita warnai kuning misalnya. Nah, tapi cukup capek ya kalau pakai cara ini. Kalau harus manual satu-satu bikin shape-shape untuk semuanya ini. Untungnya di Inkscape ada fill tool, yaitu kayak paint bucket tool ini yang lambangnya icon cat tumpah ini. Kita bisa manfaatkan untuk mempercepat proses ini. Soalnya, gambar yang kita buat ini memiliki outline dan bidang-bidangnya pada tertutup semua. Maka enak pakai tool ini. Bisa langsung isi fill-nya. Seperti ini misalnya. Tinggal klik langsung ke isi fill-nya. Kita undo dulu. Di sini kita isi threshold-nya, kita isi 10 aja. Ini belum terlalu penting karena yang mau diwarnai cuma bidang putih aja. Kita coba set grow swing-nya 0 dulu ya. Lalu kita tes dengan paint bucket ini. Warna rambutnya. Klik. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada bidang yang masih putih ya. Itu biasanya karena kita zoom in. Jadi biasanya cuma keisi daerah yang kelihatan di display aja. Jadi kalau mau bidang semuanya terisi, biasanya kita zoom out dulu bagusnya. Kita undo, kita zoom out dulu sampai semua rambutnya kelihatan, baru kita isi lagi. Nah, seperti itu. Lalu kalau kita perhatikan, ternyata ada gap di sini. Tuh ada gap putih di sini. Untuk itu kita harus buat fill-nya ini lebih lebar sedikit ya. Nah, parameter grow ini berguna di sini. Kita bisa set grow atau shrink. Kalau nilainya positif, berarti kita set grow-nya berarti akan menggembung. Kalau shrink berarti akan mengempes. Kita coba isi 1 pixel ya. 1 pixel. Oh, kita satuannya pilih di sini. Pilih pixel, kita pilih 1 pixel aja. Lalu kita undo yang tadi. Dan kita lakukan lagi, kita fill lagi. Nah, kita coba zoom. Nah, sekarang lebih bagus.
Di sini fill yang kita buat itu sedikit menggembung dari aslinya. Kalau kita sembunyikan line artnya, nanti ada overlap di sini. Coba kita opacity-nya line artnya kita rendahkan sementara. Di sini kan fill-nya yang kuning ini menggembung sehingga masuk sampai tengah-tengahnya line ini. Dalam hal ini nggak masalah sih, soalnya kan bakal ketutupan sama line juga. Jadi kita bisa manfaatkan fitur grow ini dan set nilai yang cukup supaya sampai ke tengah-tengah line-nya. Jadi di sini 1 pixel sudah cukup. Sebelum kita lanjutkan, kita betulkan dulu warna rambutnya ya. Mungkin kuningnya terlalu kuning ini. Mungkin kita butuh sedikit lebih krem. Segini kali ya. Ya, anggap aja segini dulu. Nanti toh bisa diganti juga kapan-kapan. Pastikan kita masih di line color, lalu kita warnai bidang-bidang lainnya dengan menggunakan fill tool. Untuk bagian lehernya, kita select warna yang sama dengan wajah, lalu kita fill juga di sini. Di sini warnanya nggak ketutup sempurna ya, di sini masih ada putihnya. Kalau kita zoom out, biasanya dia akan menyisakan bagian bidang. Kan di sini seperti tertutup, nggak terbuka. Jadinya ini dikiranya bagian bidang lain. Bisa kita fill lagi di sini. Nah, seperti itu. Kita zoom out sampai kelihatan semua bidangnya, lalu kita fill. Nah, di sini kalau kita lihat masih ada bidang yang putih ya. Jadi zoomnya jangan terlalu kecil. Nah, segini aja. Biasanya sih antara main zoom out, zoom in, sama mengisi fill-nya, sama memainkan threshold, sama grow swing-nya ini aja sih ya. Sama close gap ini. Misalnya, kalau close gap ini, kalau misalnya Anda punya kurva yang terbuka, ini bisa di-set. Kalau misalnya dia small, berarti dia masih mentoleransi kurva yang terbuka dikit. Nah, misalnya kita buat kurva terbuka seperti ini, tapi terbukanya cuma sedikit gitu. Gapnya kita sisakan sedikit segini. Nah, ini kan nggak tertutup, masih terbuka. Kita bisa warnai ini, lalu kita buat close gapnya ini misalnya medium. Nanti dia akan menutup otomatis. Nah, jadi dia akan menutup ini otomatis. Kita delete dulu. Kalau misalnya close gapnya none, dia nggak bisa diwarnai, soalnya dianggap bukan kurva tertutup. Nggak bisa. Jadi kalau kita medium misalnya, baru dia bisa menutup otomatis. Seperti itu. Itu tadi cuma contoh aja, kita delete saja. Kita lanjutkan mewarnai ya. Kita warnai warna dasarnya dulu, jadi nggak usah peduli pencahayaan dulu. Shadow and highlight nggak usah dipeduliin dulu. Ini warnanya salah. Bajunya oranye ya. Kalau misalnya kita ingin edit manual, misalnya menutup gap ini juga bisa, shape-nya kita tutup biasa di sini. Nah, ini juga. Nah, misalnya membandel. Tidaknya lebih cepat daripada harus kita bikin manual ya. Fill-nya kita buat path satu-satu. Kita kunci aja kali ya line art-nya. Kita gembok dulu supaya tidak ke klik. Oh iya, ternyata threshold-nya digedein cukup membantu.
menutup bidang-bidang yang sudut-sudut seperti ini. Oke, kita review sejenak. Kalau mewarnai dengan fill tool ini, menurut saya sangat mempercepat proses ya, tapi juga menghasilkan bidang-bidang yang tidak akurat. Jadi kita ujung-ujungnya tetap harus memperbaiki lagi seperti ini, kayak yang bagian putih-putih sini. Kita sebenarnya bisa sih memainkan antara glow swing ini dan threshold ini, sama main zoom in, zoom out, supaya menghasilkan fill yang lebih bagus. Tapi ada kalanya, ya ini masih banyak bidang-bidang bocor gini. Jadi tergantung Anda sih ya. Anda ingin bikin manual shape-nya atau menggunakan fill tool. Kalau menggunakan fill tool, konsekuensinya Anda harus meluangkan waktu untuk membersihkan bagian-bagian yang putih-putih seperti ini. Sedangkan kalau membuat shape-nya manual pakai pen tool atau pakai pensil, itu hasilnya bakal lebih bersih. Namun mungkin sedikit makan waktu di awal ya. Jadi tergantung Anda, kalau Anda peduli dengan kualitas vektor Anda, atau Anda harus menghasilkan vektor yang kecil, rapi, atau yang mau dijual gitu, mungkin memakai manual shape itu lebih disarankan ya. Sedangkan kalau Anda ingin hasil yang cepat, atau yang penting udah bagus, nggak perlu sampai detail-detail rapi di level SVG-nya, yang penting hasil gambar akhirnya sudah oke, maka kita bisa pakai fill tool ini. Saya kira untuk warna dasarnya sudah cukup ya. Ini adalah warna dasar, ada di layer color, sedangkan kalau line up-nya kita hapus, maka akan terlihat shape-shape fill yang kita ciptakan menggunakan fill tool ini. Jadi di sini masih banyak daerah yang lubang-lubang sini putih-putih, tapi nggak masalah karena ini akan ketutupan sama line art. Jadi fill tool tadi merupakan cara cepat untuk membuat pewarnaan, macam jalan pintas. Sekarang mari kita membahas tentang shading dan highlighting. Ini tentang pencahayaan ya, jadi memberi bagian warna lebih gelap atau shading atau bayangan, dan bagian yang lebih terang atau highlighting. Mari kita bahas beberapa teknik satu persatu dan Anda nanti bisa menentukan preferensi mana yang Anda lebih sukai. Oke, pertama-tama kita buat layer khusus untuk shading ini. Kita buat new layer dan namai shading mungkin. Posisinya ada di atas color dan di bawah line up. Oke, jadi layer shading kita. Nanti kita akan gambar objek-objek shading di sini. Kenapa pakai layer baru? Ya untuk memudahkan pengorganisasian aja. Jika Anda nggak pengen banyak-banyak layer, Anda juga bisa langsung gambar shading-shadingnya di layer color langsung. Oke. Untuk teknik pewarnaan shading, cara satu adalah cara yang paling sederhana dan paling straightforward, yaitu pakai warna solid. Jadi kita buat shape shadingnya dulu, misalnya seperti ini. Kita pakai warna solid. Jadi kita pilih warna yang sekiranya lebih gelap dari warna dasar ini. Misalnya kita pilih warna orange di sini. Jadi memilih warnanya manual. Bisa kita langsung pick dari color palette sini.
Atau juga tipsnya yang enak adalah kita cuplik warna dasar dulu, lalu kita geser-geser di bagian fill and stroke ini, di bagian HSL. Kalau L ini menentukan kegelapannya, kalau ini saturationnya, kecerahannya. Kita bisa menggeser warna dikit juga ke warna lain yang mungkin sedikit lebih merah. Kelebihan cara ini, kita bebas memilih warna sesuka kita. Jadi kita tentukan bebas mau warna apa aja. Kelemahannya yaitu kalau kita pengen ganti warna dasar, misalnya kita pengen ini berubah jadi, nah ini coklat misalnya, pink coklat gini. Kita harus ubah warna ini manual juga, warna shadingnya. Kita undo saja. Oke, sekarang untuk cara kedua, kita bisa memanfaatkan fitur blend mode atau blending mode. Blending mode akan nge-mix warna berdasarkan warna di bawahnya. Jadi di sini kan kita punya layer shading. Di bawahnya ada layer color. Jadi kan kita menumpuk shape-shape shading ini di bawah shape-shape color ini. Karena layernya ini ada di atasnya. Nah, nanti kita akan aplikasikan blend mode di layer ini. Salah satu blend mode yang cocok untuk shading dan highlighting adalah soft light. Jadi di sini warnanya hilang dulu, nggak masalah. Jadi kan kita menumpuk warna shape shading di atasnya shape color ini. Karena layernya ini ada di atasnya, layer color. Dengan soft light ini kita cukup menentukan warna grayscale di shading kita ini. Jadi antara warna putih sampai abu-abu sampai hitam. Jadi nanti kalau putih maka akan menghasilkan warna yang lebih terang dari warna di bawahnya. Kalau abu-abu tergantung, kalau abu-abu terang ini akan lebih terang tapi terang dikit. Kalau hitam nanti akan lebih gelap dari warna di bawahnya. Jadi shade-nya menentukan kegelapan yang dihasilkan. Oke, kita coba warna abu-abu gelap sini. Nah, nanti dia akan menghasilkan warna yang lebih gelap. Kalau saya set hitam aja supaya lebih gelap sekali. Untuk warna terang, kita pilih warna putih. Nah, nanti akan menghasilkan warna yang lebih terang. Seperti itu. Kelebihan metode ini adalah warna shading dan highlighting jadi tergantung sama warna dasar. Misalnya ada highlighting di sini. Ini shading, ini highlighting misalnya. Lalu saya ingin mengganti warna bajunya jadi pink. Nah, nanti langsung otomatis menyesuaikan. Jadi dengan metode ini kita cukup fokus ke gelap terangnya aja dengan shade of abu-abu sampai hitam. Untuk kelemahannya, hasilnya akan jadi lebih monoton ya. Jadi warnanya selalu lebih gelap dikit dan selalu lebih terang dikit dari rumus yang dihasilkan oleh blend mode. Jadi kita nggak bisa membuat misalnya ini shadingnya dibikin lebih kebiruan misalnya. Nggak bisa. Lalu juga di warna-warna tertentu nggak efektif ya, nggak jalan bahkan. Misalnya di warna kuning sini, nah ini nggak keluar semua. Karena ini warna dasar ya kuning. Ini juga warna merah, warna dasar. Lalu juga misalnya ingin lebih gelap dari sini, nggak bisa. Cuman terbatas yang disediakan ini. Sebenarnya ada banyak metode blend mode lain yang bisa Anda manfaatkan di sini. Misalnya multiply untuk menggelapkan, tapi melipat duakan warna. Jadi kalau sini abu-abu, akan mengalihkan dengan warna di bawahnya. Untuk screen akan lebih terang. Untuk pembahasan tentang layer dan sedikit tentang blending mode bisa disimak di tutorial Inkscape tentang layer di channel ini. Kita undo saja. Oke, di tutorial kali ini saya mending lebih pakai cara satu aja, yaitu cara warna solid untuk mewarnai detail-detail shading, supaya lebih bebas memilih warna dan lebih sederhana. Nanti tentu saja juga bisa dikombinasikan dengan cara dua. Oke, kita lanjutkan. Kita delete highlighting ini cuman sementara saja. Lalu sekarang sebelum kita mulai mewarnai, kita juga akan membahas sedikit tentang metode membuat shape. Tadi kan saya bikin shape-nya, kalau Anda perhatikan saya kan manual ya membuat bentuknya. Jadi saya telusuri garis-garis di sini. Jadi di bagian pinggiran ini Anda harus membuat sesuai dengan bentuk shape-nya. Kadang lumayan capek ya, terutama jika bentuknya aneh-aneh. Misalnya bentuknya banyak kurva-kurvanya. Jadi ada beberapa cara yang bisa dipakai, yaitu cara satu, yaitu cara manual, cara yang tadi. Kita membuat shape-nya manual.
Kita harus memastikan aja supaya shape kita nggak bocor keluar garis. Untungnya gambar yang kita bikin pakai outline hitam, jadi kita nggak perlu terlalu presisi di sini. Pastikan ketutupan dengan warna hitam. Blend mode-nya kita pakai normal saja. Ini warnanya kita set warna lebih gelap dan lebih merah. Itu adalah cara satu. Jadi kalau kurang presisi nanti bakal bocor kayak gini. Jadi kita harus sembunyikan di balik garis hitam ini. Untungnya gambar kita punya outline ya. Kalau gambar Anda nggak punya outline, maka akan lebih susah. Lalu cara kedua, kita pakai path combination ya. Kita delete. Kita gunakan path combination, jadi kita buat aja shape-nya bebas, nggak usah takut bocor. Kita cukup fokus yang bagian di dalamnya saja. Seperti ini. Lalu kita copy objek warna dasarnya. Ini copy. Ingat, objeknya akan ada di layer yang berbeda. Jadi kita sekarang kalau kita pilih ini, kita kembali ke layer color. Kita copy, jangan lupa kembali ke layer shading. Lalu paste in place. Nah, supaya objek kopiannya ini ada di layer yang sama dengan objek shading. Lalu kita pilih dua-duanya, kita path, intersection ya. Nah, jadi akan menghasilkan pepotongan yang akurat sesuai dengan bentuk shape color-nya yang di bawah. Cara mana yang Anda pilih terserah Anda. Mana yang dirasa lebih cepat. Kadang-kadang orang lebih suka langsung bikin manual karena dirasa lebih cepat, terutama kalau sudah cepat bikin shape atau pakai tablet. Atau sebagian orang juga merasa potong-memotong pakai kombinasi-kombinasi ini lebih cepat. Di sini ada bolong ya. Ada bolong masih warna putih itu karena colornya masih nggak sempurna. Jadinya tadi objek shadingnya ngikutin bentuk shape color yang nggak sempurna tadi. Jadi pinggiran-pinggirannya akan persis sama. Untuk cara lain, mungkin cara ketiga, kita juga bisa menggunakan fill tool atau paint bucket. Jadi kita membuat garis bantu pakai path ini ya. Kita buat garis bantu di sini. Misalnya kita warnai hitam, shift klik warnai hitam ya. Lalu fill-nya kita kosongin, kita klik. Nah, jadi ini cuman garis aja, cuman buat membatasi bidang yang ingin diwarnai. Lalu kita pastikan kita ada di layer shading ya. Kita klik bidang kosong dulu untuk memastikan tidak diklik apapun. Nah, ini kita pakai fill tool, lalu kita tentukan warna, misalnya ini pastikan threshold sama swingnya udah pas ya. Kita bisa ubah-ubah angkanya sesuka kita, grow-nya 0,5 lah. Lalu kita fill di sini. Nah, maka akan tercipta warna shading ya. Ini warnanya kita ubah dikit aja. Lalu kita bisa hapus line-nya, delete. Ini nggak usah pakai line juga, kita shift klik dengan none. Nah, jadi dengan menggunakan fill tool, kita bisa dengan mudah mewarnai shading dengan membuat batasan sementara dulu menggunakan line. Itu cara ketiga. Mungkin bisa jadi masih banyak cara yang lain ya. Kalau misalnya Anda punya tips atau trik, bisa di-sharing. Dari cara yang di atas tadi, yang cara untuk menyusun shape shading, Anda mungkin merasa masih terlalu ribet ya. Cara dengan path combination. Misalnya saya ingin membuat shading di sini lagi, maka saya harus ngulang lagi proses yang sama. Ini di copy, balik ke shading, paste in place, lalu intersection lagi. Dan demikian seterusnya sampai semuanya selesai. Mungkin kalau Anda merasa itu terlalu lama, apakah bisa kita ngeklip seluruh layer supaya nggak bocor-bocor keluar? Jadi ada cara lain untuk menyusun shape shading dengan cepat, yaitu dengan memanfaatkan clipping path. Ini adalah metode alternatif yang mungkin bisa mempercepat workflow Anda. Kalau Anda merasa terlalu ribet, Anda bisa skip aja, karena ini hanya bagian dari tips dan trik. Ini saya delete dulu saja. Rahasianya Anda harus membuat clipping path dulu, yaitu diambil dari semua warna dasar. Jadi di object color ini, kita select all,
edit select all. Dengan select all ini atau Ctrl A akan memilih seluruh objek yang ada di layer ini. Oke, udah kepilih semua, kita copy. Lalu kita kembali ke layer shading, kita paste in place. Nah, sekarang kita memiliki semua shape color ini di layer shading. Lalu kita combine semuanya menjadi satu path. Kita pakai menu path, combine. Akan menjadi satu ya. Kita bebas pilih warna, misalnya kita warnai kuning aja. Jadi kita pakai ini untuk clipping path dari shading-shading kita nanti. Oke, ya lalu kita mulai buat objek shadingnya. Kita buat objek kasar dulu aja, objek apapun nanti buat objek shading. Misalnya kita warnai orange. Nah, kita bisa buat satu atau beberapa, terserah. Lalu kita group shading-shading ini dengan objek group atau Ctrl G. Lalu kita klip group ini dengan shape warna kuning ini. Jadi kita taruh di atas dulu, lalu kita pilih ini dan ini, kepilih kan, ke select. Lalu kita pilih objek, clip, set. Nah, apa yang terjadi? Jadi grup tadi akan ke clip sesuai dengan bentuk kuning tadi, yaitu bentuk seluruh warna. Berikutnya untuk merapikan shading kita tinggal menuju ke grup ini aja. Kita masuk grup ini. Nah, di sini shading-shading kita kan ada di sini dan otomatis ke clip. Jadi kita bisa gambar aja. Jadi nanti kalau kita misalnya mau bikin shading yang lain, kita tinggal gambar aja di grup ini. Kita sekarang lagi berada dalam grup shading ya. Bisa langsung bikin shape-shape baru, misalnya seperti ini. Atau di sini. Anda bisa mengkombinasikan cara ini dengan blend mode ya. Ini misalnya saya warnain semua dengan warna hitam misalnya. Lalu di layer shading ini, blend mode-nya kita set jadi soft light. Jadi Anda cukup bikin pad-pad hitam aja jadinya, menyusun pad-pad hitam, nggak peduli warnanya bocor kemana, pasti akan keklip dengan objek di luarnya. Nah, seperti ini. Jadi lebih cepat. Jadi pastikan kita membuat shape-nya di dalam grup yang dalam shading. Supaya kita nggak tersesat, kita bisa mengeluarkan menu objects di sini. Di sini kan jadi ini adalah grup shading, yaitu isinya ini semua. Grup-grup yang kita grup tadi. Lalu ini layer shading ya. Nah, di sini kelihatan grup yang tadi sedang memakai clip pad. Jadi kita buat objek pad-padnya. Nah, ini pad-padnya, perhatikan ada di dalam sini, dalam grupnya. Kalau ingin jelas lagi tadi clip padnya supaya ingin kelihatan, kita bisa pakai ini, show clipping pad, maka akan menampilkan clipping pad yang sedang dipakai di grup ini. Kalau Anda toggle ini on, tiap kali kita memilih grup ini akan memunculkan clipping pad yang teraplikasikan. Seperti itu. Nanti untuk clipping pad ini akan kita bahas di tutorial Inkscape lain tentang clipping pad. Jadi dengan tips ini, Anda bisa membuat shading dengan lebih cepat. Oke, jadi tadi itu cuma sekedar tips dan trik saja. Kita nggak memakai cara ini untuk sekarang, karena kita pakai cara yang lebih sederhana saja. Jadi kita delete saja. Oke, sekarang mari kita warnai ya. Jadi kita ada di layer shading, lalu kita mulai membuat shape-shape untuk shading. Di sini saya ambil warna dasar. Oh, ini blend mode-nya masih soft light, kita ganti normal aja. Kita cuplik warna dasar, lalu kita pilih warna yang lebih gelap di fill and stroke ini. Yang lebih gelap sama lebih merah ya.
Jangan khawatir kalau bocor seperti ini. Kita tinggal copy, pindah ke shading lagi, paste in place, lalu pilih dua objeknya, lalu kita pad intersection. Ya, kita lanjutkan saja dan seterusnya. Mungkin bagian ini bakal dicepetin ya. Untuk tangannya kita buat shading. Lalu bagian sini juga sepertinya cocok warna gelap. Dua shading ini sama ini, saya combine saja. Lalu saya intersection sama tangan. Kita select base colornya dulu. Kebetulan ada dua di sini sama sini, jadi kita pilih dua-duanya. Kita copy. Kita kembali ke layer shading, edit paste. Di sini paste in place. Di sini kan masih ada dua objek ya. Kita combine dulu. Pad, combine. Nah, lalu kita pilih objek yang shading tadi. Kita intersection. Sip. Mungkin warnanya terlalu gelap ya. Kita terangkan dikit. Seperti ini. Lalu kita cepetin lagi bagian sini. Kadang-kadang saya merasa lebih cepat bikin padnya manual aja ya, daripada harus intersection terus. Oke, jadi kita sudah menerapkan shading. Mari kita review sejenak. Sedikit aneh ya shadingnya. Mungkin arah cahayanya harus lebih konsisten, jadi kita perbaiki saja. Saya cepetin saja, oke. Jadi cahaya yang terang kita ambil dari sebelah kiri saja. Jadi ini mungkin agak kebalik ya. Untuk rambut saya juga kurang paham ya gimana shadingnya, tapi sepertinya rambutnya karena dia cenderung efek bercahaya, jadi kita biarin aja seperti ini. Kemudian kalau sudah shading seperti ini, bisa jadi Anda ingin menambahkan shading yang lebih gelap lagi daripada ini. Mungkin kita bisa bikin layer lagi, namanya shading 2 above current. Nah, di sini kita akan coba memanfaatkan blend modenya yang soft light. Oke. Jadi untuk soft light kita cukup membuat shape dengan warna antara putih, abu-abu sampai hitam. Misalnya kita pilih warna tengah ya, abu-abu 60% grey misalnya segini. Lalu kita buat cek di sini misalnya. Kurang gelap. Kita lebih ke hitam 80%. Nah, 90 deh. Nah, ini menghasilkan warna yang lebih gelap daripada warna yang di bawahnya. Mari kita tambahkan sedikit shading lagi.
Jadi saya memakai soft light ini untuk menunjukkan variasi teknik aja ya. Untuk bagian sini sedikit saja, mungkin bagian lipatan-lipatannya saja. Maaf. Objek ini harusnya ada di layer ini. Jadi kita cut, edit, paste in place. Mungkin shadingnya cukup segini aja ya. Anda bebas sih sebenarnya ingin menambah detail shading lebih banyak lagi atau mungkin lebih sederhana juga bisa. Sekarang kita lanjut ke highlighting ya. Untuk highlighting prosesnya sama persis. Jadi kita menambah layer baru, highlight, letaknya di atasnya shading lah, nggak apa-apa. Kemudian kita bisa pakai warna flat biasa atau pakai soft light. Saya pakai soft light aja deh, supaya lebih bervariasi ya. Oke, soft light, jadi nanti warna yang dipilih karena ingin warna terang, jadinya saya ambil warna antara putih atau abu-abu muda. Saya coba abu-abu 7,5% dulu ya. Misalnya saya bikin highlight di sini. Nah, nanti akan lebih terang. Oke, mari kita buat highlightnya. Kita undo saja yang tadi. Karena warna kalau di kulit jadi nggak terlalu kelihatan, kita set warna putih lebih terang aja lagi. Highlightnya kita set highlight misalnya. Kita turunkan opacity-nya. Oke, lanjut lagi. Ini saya buat layernya highlight ya. Jadi blend mode-nya pakai highlight supaya lebih kelihatan. Terus kita kalau warnanya terlalu terang, karena putih terlalu terang, jadi kita turunkan opacity-nya mungkin segini. Nah, jadi sampai level putih yang kita inginkan. Kira-kira seginilah. Oke, kita lanjutkan saja. Kita koreksi juga shading-nya kalau masih kurang. Kita kembali ke highlight. Lanjut. Jadi inilah hasil Son Goku kita, sudah dikasih highlight dan shading. Sebagai tambahan mungkin kita akan membuat background-nya aja kali ya sekalian, supaya lebih berwarna. Kita buat layer background aja. Background. Di layer yang terpisah, kita taruh paling bawah. Kita turunkan. Lalu kita buat background dasarnya misalnya warna ungu. Kita buat gradasi aja ya. Jadi di fill and stroke kita buat gradasi yang radial. Lalu kita ubah warnanya pakai gradient tool ini. Kita klik di sini sama kita klik di sini yang di sini.
Yang di bagian luar warnanya lebih gelap mungkin ya. Yang sebelah sini lebih keunguan mungkin ya. Lalu kita buat semacam efek super saya ya, efek api ya. Super saya kan biasanya membara, seperti kebakar gitu. FX1 misalnya. Kita buat efek apinya. Kita cepet-cepetan aja sih. Yang penting backgroundnya ada. Warnanya mungkin lebih ke kuning ya. Warna api. Mungkin kita kasih blur aja ya. Di fill and stroke-nya di objek ini. Kita kasih blur. Terlalu banyak blurnya. Dalamnya kita kasih api lagi yang lebih terang. Mungkin berwarna putih. Kita blur juga fill and stroke-nya. Opacity-nya kita mainkan, mungkin ditinggiin dikit ya. Kita buat api lagi kali ya, yang paling luar. Warnanya lebih ke orange mungkin. Kita taruh paling bawah saja. Kita blur juga. Backgroundnya warnanya kurang ungu sepertinya. Kita lihat gradasinya. Sebelah sini kita kasih warna ungu aja kali ya. Oke, mungkin sebelah sini kita tambahkan satu titik warna lagi ya. Lebih ke arah merah atau ungu kali ya. Kita geser-geser. Kita kurangi saja intensitasnya. Kemudian di depan kita kasih efek listrik mungkin ya. FX2 misalnya, layer baru lagi. Kita coba aja. Opacity-nya full. Ya, mungkin seperti ini. Tinggal tambahkan lagi yang banyak. Sip, mungkin segini dulu aja kali ya. Mungkin background sama efeknya sudah cukup saja, nggak usah terlalu detail. Yang penting ada supaya lebih semarak aja ya. Nah, jadilah Son Goku Super Saya.